Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya bahwa saya akan setia kepada akan setia kepada Undang-Undang Dasar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Negara Republik Indonesia tahun 1945 tahun 1945 Di penghujung masa jabatan Presiden Jokowi yang berakhir pada 20 Oktober mendatang, ia merombak kabinetnya dengan melantik 3 menteri dan 1 wakil menteri baru dalam reshuffle yang dilakukan di Istana Negara pada pagi tadi. Adapun ketiga menteri yang dilantik yakni Bahlil Lahadalia, Rosan Roslani, Supraman Andi Adgas, sementara wakil menteri yang dilantik adalah Angga Raka Prabowo. Sejumlah menteri tersebut yang pertama adalah Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Supratman Andi Adgas, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Rosan Roslani, Menteri Investasi, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, dan Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika Angga Raka Prabowo. Selain melantik 3 menteri dan wakil menteri, Presiden Joko Widodo juga melantik 3 kepala lembaga, yakni Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi, dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Taruna Ikrar. Mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan politikus PKS Suswono resmi dideklarasikan sebagai pasangan calon gubernur dan wakil gubernur pada Pilkada DKI Jakarta 2024. Sebanyak 12 perwakilan partai politik pendukung Ridwan Kamil Suswono tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju Plus atau KIM Plus membacakan deklarasi dukungan. Pembacaan deklarasi diwakili Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani pada hari Senin kemarin. Ridwan Kamil Suswono didukung sejumlah partai antara lain Gerindra, Golkar, PKS, Nasdem, PKB, PBB, PSI, Demokrat, Perindo, dan P3. Lalu terdapat 2 partai yang tak lolos parlemen, yakni Partai Garuda dan juga Gelora. Menurut Ridwan Kamil, koalisi ini merupakan koalisi yang mencerminkan semangat rekonsiliasi. Dalam pandangan saya, koalisi ini adalah koalisi yang mencerminkan semangat rekonsiliasi, yaitu partai-partai yang mungkin berseberangan saat Pilpres, namun di Pilkada Jakarta menyatakan kesepahamannya untuk bersatu, berrekonsiliasi. Saya dan Pak Suswono sebelumnya di Pilpres tentunya tidak sama, di sini kami bersatu, menunjukkan itulah seharusnya nilai-nilai dalam demokrasi kita. Berikutnya tentunya tidak di forum ini, bagaimana menyelesaikan satu persatu curhatan warga, masalah Jakarta, tentu akan kami tampung salah satunya dalam kegiatan namanya Reimajinasi Jakarta bersama warga. Karena kenapa namanya Jakarta Baru? Karena ini pertanyaan seluruh dunia, Jakarta mau kemana pasca tidak lagi ibu kota? Ini adalah momen bersejarah yang harus dijawab. Tentunya dengan koalisinya sama dengan koalisi pemerintah pusat, siapa yang sangat diuntungkan bukan kami berdua, tapi warga Jakarta. Akan berlimpah komunikasi, bantuan, dukungan dari pemerintah pusat kepada kota Jakarta, karena gubernur, wakil gubernur, dan insya Allah pemerintah pusat akan satu frekuensi. Sebenarnya logikanya mohon dipahami justru yang diuntungkan adalah warga. Dan kami berharap jika kami nanti ditakdirkan tentunya diberi kemudahan di tahap ketiga setelah negosiasi politik kontestasi politik, yaitu namanya kerja-kerja politik kepada masyarakat. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, dan kami komit sebagai saya yang pernah pengalaman wali kota gubernur, yang baik-baik dari gubernur terdahulu, Pak Heru, Pak Anies, Pak Ahok, Pak Jarod, Pak Jokowi, sampai Gubernur Ali Sadikin, yang baik-baik kami pertahankan, kami lanjutkan. Yang kurang-kurang karena tantangan baru, saat ditinggal IKN tentu akan kami jawab dengan cara-cara baru pula.
Dengan demikian, hanya PDIP yang belum menentukan sikap dalam Pilkada Jakarta. Di DPRD DKI Jakarta, PDIP meraih 15 kursi. Untuk mencalonkan pasangan gubernur dan wakil gubernur, partai harus mengumpulkan setidaknya 22 kursi di DPRD DKI Jakarta. Dengan begitu, PDIP tak bisa mencalonkan pasangan gubernur dan wakil gubernur sendirian. MK dalam putusannya memastikan parpol maupun gabungan parpol bisa mengajukan calon kepala daerah meski tanpa kursi DPRD. Hal itu sesuai dengan putusan MK yang diajukan Partai Buruh dan Partai Gelora sebagai pemohon. MK menyatakan menolak permohonan provisi pada pemohon, namun MK mengabulkan bagian pokok permohonan. Hal itu disampaikan oleh Ketua MK Suhartoyo dalam sidang pembacaan putusan. Putusan mengadili dalam provisi menolak permohonan provisi para pemohon. Dalam pokok permohonan 1 mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian. 2 menyatakan pasal 40 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi Undang-Undang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130 tambahan Lembaran Negara Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai. Partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan sebagai berikut. Untuk mengusulkan calon gubernur dan calon wakil gubernur, A. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 2 juta jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 10% di provinsi tersebut. B. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 2 juta jiwa sampai dengan 6 juta jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 8,5% di provinsi tersebut. C. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 6 juta jiwa sampai dengan 12 juta jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 7,5% di provinsi tersebut. D. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 12 juta jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 6,5% di provinsi tersebut. Anggota Dewan Pembina Perludem, Titi Anggraini menyebut jika adanya putusan MK terbaru mengenai persyaratan pengusungan paslon pada Pilkada 2024, maka PDIP dapat mengusung calonnya di Pilkada Jakarta. Titi mengaku menyambut baik putusan tersebut, dirinya mengapresiasi MK yang mengubah aturan pilkada. Sebelumnya 12 partai telah mengusung Ridwan Kamil Suswono sebagai paslon gubernur dan wakil gubernur pada Pilkada Jakarta. Deklarasi ini disampaikan pada Senin kemarin yang tergabung di Kim Plus. Sejumlah partai antara lain Gerindra, Golkar, PKS, Nasdem, PKB, PBB, PSI, Demokrat, Perindo, dan P3. Lalu ada juga 2 partai yang tak lolos parlemen, yakni Garuda dan juga Gelora. Crazy Rich Pig Helena Lim didakwa telah merugikan negara hingga 300 triliun dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan. Dalam dakwaan, Helena Lim disebut menerima uang 30 juta dolar Amerika Serikat atau setara 420 miliar dari para pemilik smelter swasta atas kesepakatan dengan terdakwa Harvey Moise. Dia juga mendistribusikan uang tersebut ke suami Sandra Dewi itu. Membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang, garis miring surat berharga, atau perbuatan lain, yakni terdakwa Helena membantu Harvey Moise, Tamron, Suparta, Robert Pidato, Suwito Gunawan, Fandi Lingga, dan Rosalina menukarkan uang yang berasal dari uang pengamanan seolah-olah dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari mata uang rupiah menjadi mata uang asing dolar Amerika maupun dolar Singapura. Yang selanjutnya terdakwa Helena mengirimkan uang tersebut kepada Harvey Moise
atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 berupa uang hasil tindak pidana korupsi dalam kegiatan tata niaga komunitas Timas di wilayah izin usaha pertambangan PT Timah di Bangka Belitung periode tahun 2015 sampai dengan tahun 2022 yang mengakibatkan kerugian negara sebesar 300.263.938.131 rupiah 14 sen. Helena Lim memilih tidak membantah dalam dakwaan kasus dugaan yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum di Pengadilan Tipikor. Sedangkan Jaksa Penuntut Umum akan mengajukan 180 saksi yang akan dihadirkan dalam sidang pembuktian terhadap terdakwa Helena Lim. Hingga pukul 7 malam, unjuk rasa di depan gedung DPR RI masih terus berlangsung. Kepolisian terus memukul mundur massa. Bahkan massa aksi dipukul mundur hingga kawasan kantor Kemenpora dan juga daerah Ben Hill. Nampak juga beberapa polisi berperisai dan bermotor trail mendorong mundur massa. Namun massa aksi tidak tinggal diam, mereka sempat melakukan perlawanan dengan melempari polisi menggunakan botol minuman, kayu dan juga batu. Massa mulai membubarkan diri usai Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko menegaskan jika RUU Pilkada batal disahkan dalam rapat paripurna. Ia menegaskan jika putusan MK tetap berlaku pada pendaftaran calon kepala daerah yang dibuka pada 27 Agustus. Bahwa pada hari ini tanggal 22 Agustus, hari Kamis, pada jam 10.00, setelah kemudian mengalami penundaan selama 30 menit, maka tadi sudah diketok bahwa revisi Undang-Undang Pilkada tidak dapat dilaksanakan. Artinya, pada hari ini revisi Undang-Undang Pilkada batal dilaksanakan. Nah, oleh karena itu, sesuai dengan mekanisme yang berlaku, apabila mau ada paripurna lagi harus mengikuti tahapan-tahapan yang diatur sesuai dengan tata tertib di DPR. Dan karena pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2024, kita sama-sama tahu sudah pada tahapan pendaftaran pilkada. Nah, oleh karena itu kami tegaskan sekali lagi, karena kita patuh dan taat dan tunduk pada aturan yang berlaku, bahwa pada saat pendaftaran nanti karena RUU Pilkada belum disahkan menjadi undang-undang, maka yang berlaku adalah hasil keputusan Mahkamah Konstitusi Judicial Review yang diajukan oleh Partai Buruh dan Partai Gelora. Diketahui massa aksi yang berasal dari elemen mahasiswa terus berupaya mendesak bertemu dengan Sufmi Dasko. Mereka mendobrak berbagai gerbang pintu di DPR RI hingga aksi semakin memanas dan gas air mata ditembakkan ke arah demonstran. Polisi juga sempat menembakkan water cannon ke arah massa untuk menghalau mereka.